Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanatul Awaliyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwantiningsih MPD dari semester 2 Kampus Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang diskusi kelompok. Baik, materi diskusi kelompok terbagi menjadi 5, yaitu pengertian dan tujuan, kelompok tidak resmi, kelompok resmi, tugas ketua dan tugas partisipan, dan yang terakhir manfaat diskusi kelompok. Materi yang pertama, pengertian dan tujuan. Johann Stuart Mill pernah mengatakan bahwa satu-satunya cara tempat di mana manusia dapat mengemukakan beberapa pendekatan untuk mengetahui keseluruhan suatu pembicaraan adalah dengan cara jalan mengetahui segala hal yang dikatakan oleh orang-orang yang mempunyai pendapatan yang berbeda-beda. Pada hakikatnya, diskusi merupakan suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Oleh karena itu, diskusi merupakan suatu kegiatan kerjasama atau aktivitas. Dalam suatu masalah, khusus berkumpul untuk mendiskusikan permasalahan agar cepat terselesaikan dan menemukan jalan keluarnya. Adapun, untuk menghindari kelompok tidak kehilangan arah, salah seorang anggota ditunjuk atau diangkat sebagai ketua dan pimpinan diskusi kelompok. Materi yang kedua yaitu kelompok tidak resmi. Dalam kelompok tidak resmi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kelompok studi, yang kedua kelompok pembentukan kebijaksanaan, dan yang ketiga komite. Yang pertama, istilah studi grup sering juga disebut diskusi kuliah, yang merupakan bentuk diskusi yang paling sering terjadi pada mahasiswa perguruan tinggi. Kelompok studi ini mungkin merupakan suatu hasil pertumbuhan dari suatu keinginan untuk memperoleh informasi. Misalnya, sekelompok studi dapat membicarakan masalah mengenai sumbangan-sumbangan yang dapat diberikan oleh seseorang. Yang kedua, kelompok pembentukan kebijaksanaan. Suatu kelompok pembentukan kebijaksanaan pada sebuah fakultas di perguruan tinggi dapat menentukan apakah karya-karya seseorang pengarang yang sedang dipermasalahkan dapat dimasukkan ke kurikulum atau tidak. Yang ketiga, komite. Bagian terbesar dari pekerjaan organisasi dilaksanakan oleh komite-komite. Hal ini mempermudah bagi kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama ketimbang bagi kelompok-kelompok besar. Oleh sebab itu, komite memiliki keuntungan yang memungkinkan bekerja lebih efisien daripada organisasi orang tua. Materi yang ketiga yaitu kelompok resmi. Dalam kelompok resmi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama konferensi, yang kedua diskusi panel, dan yang ketiga simposium. Yang pertama yaitu konferensi. Konferensi sebagai suatu bentuk kelompok diskusi resmi kadang-kadang mengacu pada pengembalian tindakan karena berusaha membuat suatu keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan. Kedua yaitu diskusi panel. Diskusi panel adalah suatu kelompok yang terdiri dari 3-6 orang ahli untuk mengemukakan pandangannya dari berbagai suatu masalah. Adapun perbedaan dari diskusi panel dan diskusi informal. Diskusi panel terstruktur dan dipandu oleh moderator, membahas topik secara mendalam dari berbagai sudut pandang ahli, biasanya resmi seperti seminar atau konferensi. Diskusi informal tidak terstruktur atau berjalan santai, tukar pikiran atau berpendapat secara bebas, bisa berlangsung di mana saja, bahkan bisa spontan. Yang ketiga yaitu simposium. Simposium suatu variasi dari panel yang telah diuraikan di atas. Nah, adapun dalam simposium terbagi menjadi 6, yaitu kelompok pembentukan kebijaksanaan, komite, simposium, diskusi panel, konferensi, dan yang terakhir kelompok studi. Materi yang keempat yaitu tugas ketua dan tugas partisipan. Tugas ketua yaitu memimpin suatu diskusi kelompok yang akan bergantung sepenuhnya kepada kemampuan memahami serta menjalankan tugasnya. Adapun tugas-tugasnya seperti membentuk persiapan yang matang, mengumumkan judul, dan mengemukakan tujuan, menyediakan serta menetapkan waktu bagi pendahulu diskusi dan rangkuman secara singkat.
Yang kedua yaitu tugas partisipan, yaitu nilai suatu diskusi yang kita ikuti sebagian besar tergantung pada baik atau tidaknya kita sebagai partisipan atau peserta mengetahui serta menjalankan tugas-tugasnya. Kita bukan hanya sekedar memberikan sumbangan atas keberhasilan diskusi, tapi juga akan mendapatkan respect pada partisipan lainnya seperti turut mengambil bagian dalam diskusi, berbicaralah jika ketua mempersilahkan kita, berbicaralah dengan tegas dan tepat. Materi yang keempat yaitu manfaat diskusi kelompok. Salah satu manfaat diskusi kelompok yang paling besar dari diskusi kelompok ialah kemampuannya memberikan sumber-sumber yang lebih banyak dari pemecah masalah. Diskusi kelompok ini juga sangat berguna apabila dua pandangan yang bertentangan harus diajukan dan suatu hasil yang bersifat memilih salah satu dari dua. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.